Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, kisah berikut ini juga mengandung hikmah tersendiri, di mana ketika manusia yang begitu dicintai Allah ini merasakan kesedihan mendalam. Perasaan pilu tersebut melebihi kesedihannya ketika Rasul akan dibunuh pada perang Uhud. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika tidak ada yang paling menyedihkan dalam hidupnya selain hari itu, ternyata kesedihan ini justru menjadi kemarahan malaikat penjaga gunung. Seperti apa kisahnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, volume 4 hadis nomor 3231. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah hari dalam hidupmu yang lebih buruk daripada hari perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, itu adalah hari Aqabah di Taif. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, tekanan kaum musyrikin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat. Dakwah di tengah masyarakat Quraisy sangat sulit dilakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari sana untuk mencari tempat lain. Barangkali dapat ditemukan hati yang membuka diri untuk beriman dan mendukung agama Allah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif dengan harapan akan mendapatkan penolong dakwah dari suku Tsaqif, serta menenangkan diri sejenak dari tekanan kaumnya, yaitu suku Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berharap Bani Tsaqif akan menerima agama Islam dengan baik. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menemui 3 bersaudara pemimpin dan bangsawan Taif, yaitu Abdul Yalil bin Amri bin Umair, Mas'ud bin Amri bin Umair, dan Habib bin Amri bin Umair. Beliau mengajak mereka agar menyembah kepada Allah Ta'ala dan bersedia membela Islam dari rongrongan orang-orang yang menentangnya. Namun ketiganya menolak tawaran beliau itu dengan penolakan yang buruk sekali. Tidak terlihat sedikit pun kebaikan dari mereka. Salah seorang dari mereka berkata, apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus selain kamu? Yang lainnya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. Jika betul kamu adalah Rasul utusan Allah seperti yang kamu katakan, maka sungguh merupakan bahaya paling besar. Dan jika kamu berbohong di hadapan Allah, maka sudah sepatutnya saya tidak berbicara denganmu. Ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk tidak menyebarkan hal ini, agar orang Quraisy tidak semakin memperberat tekanannya kepada beliau dan pengikutnya karena menganggapnya telah meminta bantuan kepada musuh mereka. Tetapi 3 bersaudara Bani Tsaqif tidak menerima permintaan ini. Bahkan mereka mengerahkan para budak dan anak-anak kecil mereka untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah terik matahari, melemparinya dengan batu sehingga kedua kaki beliau berlumuran darah. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu berusaha menghalau batu-batu itu. Kemudian keduanya berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah sampai anak-anak kecil itu kembali ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuju ke bawah pohon kurma dan duduk di sana. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah melihat beliau dan menyaksikan perlakuan anak-anak kecil Taif itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah. Dalam keadaan sulit seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan, ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kesanggupanku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah dan Engkau juga pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, semuanya itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dari murkamu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku.
hanya engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga engkau ridho kepadaku, dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas permintaanmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Haritsah melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah, dan baru saja beliau berlalu dari tempat tersebut, tiba-tiba di tengah jalan datanglah malaikat Jibril dengan diiringkan malaikat penjaga gunung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu berhenti sebentar di tengah jalan itu. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu, dan Dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu, supaya engkau perintah kepadanya menurut apa yang engkau kehendaki terhadap mereka kaum Bani Saqif itu." Malaikat penjaga gunung itu lalu berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan aku inilah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk datang kepadamu, supaya engkau perintahkan kepadaku tentang urusanmu apa yang kau kehendaki. Jika engkau mau supaya aku menghimpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka, tentu ku kerjakan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menjawab, "Tidak, bahkan saya mengharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya aku mentaati engkau tentang kaummu karena perbuatan mereka kepadamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti." Malaikat Jibril berkata, "Benarlah Tuhan yang telah menyebut engkau sebagai seorang pengasih serta penyayang." Malaikat penjaga gunung berkata, "Engkau sebagaimana Tuhanmu menamakanmu pengasih dan penyayang. Wallahu a'lam bissawab." Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.